Jadi uh, pasien tipe 1 juga sebetulnya kita tidak anjurkan untuk ikut berpuasa. Kan diabetes ada 4 tipe ya. Tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu yang dari kecil, yang gulanya itu insulinnya memang tidak ada. Tipe 2 itu mulai muncul waktu kita sudah mulai dewasa karena insulin resisten. Tipe 3 tipe yang lain, dan tipe 4 waktu hamil. Tipe 1 biasanya kita tidak anjurkan untuk berpuasa. Jadi boleh semuanya, tapi buatlah suatu kesempatan untuk ketemu dengan dokter siapa saja. Kira-kira apa sih dok kiat-kiat atau misalnya apa saja yang harus dilakukan untuk pasien-pasien yang sudah diabetes ini tetapi yang sudah diperbolehkan oleh dokter untuk melakukan puasa? Oke, yang pertama biasanya kita mengetahui berapa jumlah kalori kita dalam setiap hari ya. Jumlah kalori itu kita makan untuk kita bekerja atau melakukan aktivitas, berapa jumlahnya. Umumnya di Indonesia kita memakai angka antara 1.800 sampai 2.000 untuk laki-laki dan 1.500 sampai 1.600 kilokalori untuk perempuan. Kita mengetahui dulu jumlah kita berapa, dan harus diingat bahwa waktu kita berpuasa, Dr. Adel, jumlah kalori kita nggak boleh berkurang, karena jumlah kalori itu sudah ditentukan dengan jumlah jenis obat ataupun suntikan yang diberikan oleh dokter. Sehingga kalau kita membuat itu jadi lebih kecil, akan berbahaya buat kita. Sehingga efek samping daripada hipoglikemi atau efek samping daripada dehidrasi tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, makanlah dengan baik. Makanlah dengan cukup. Minumlah air putih cukup. Biasanya kita anjurkan 8 gelas setiap hari. Kemudian nutrisi yang lengkap pilihlah supaya gula darah kita tidak naik turun. Kalau kita mau mengambil nutrisi lain, kita akan tambahkan dengan nutrisi yang indeks glikeminya tidak tinggi. Kira-kira seperti apa sih pola makan sehat misalnya pada diabetes ini pada waktu puasa, dokter? Jadi tipsnya adalah makanlah dengan baik, pilihlah makanan yang lengkap. Lalu kemudian jangan lupa tambahkan ataupun sertakanlah makanan-makanan segar. Nah, sesudah makan dianjurkan untuk minum nutrisi yang baik, ya, contohnya diabetasol lah, ya. Lalu kita berpuasa, buka puasa, kita makan dengan teh ataupun kurma ataupun yang lain. Malamnya kita makan seperti biasa, dan untuk mengisi kebutuhan yang hilang pada waktu siang hari, silakan tambahkanlah. Misalnya dengan makanan diabetasol karena memang indeks glikeminya tidak terlalu tinggi. Tapi gimana juga dokter, misalnya kan saat ini pasien-pasien yang mau berpuasa ini sudah kontrol ke dokter dan sudah diberikan obat anti diabetes juga. Apakah ketika sudah misalnya mengkonsumsi obat anti diabetes ini masih perlu nggak sih menggunakan diabetasol ini? Ya, saya kira ya bisa dan perlu, karena kita sudah bicarakan tadi kalau kita mau misalnya melengkapi kebutuhan makanan yang hilang pada waktu kita berpuasa, kita bisa tambahkan dengan aman karena tidak akan terjadi spike itu, ya. Kira-kira seperti apa sih dokter gambaran yang bisa diberikan untuk para sahabat sehat yang tetap ingin berpuasa dalam suasana pandemik seperti ini? Baiklah, sahabat sehat semua, sebetulnya pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan pesan kalau memang tidak bisa ketemu dengan dokter, lakukanlah komunikasi dengan cara yang tidak biasa, boleh dibilang begitu, dengan dokter, sehingga hubungan dan komunikasi dan tanya jawab bisa tepat berlangsung. Kalau di tempat kami memakai email, kami juga memakai WA yang dipegang oleh tim kami. Tetapi memang dokter endokrin di Indonesia berkomitmen untuk tetap membuka komunikasi dengan para pasien, sehingga para pasien itu tidak perlu harus berbondong-bondong pergi ke rumah sakit, karena memang saat ini kita tidak anjurkan untuk pergi ke rumah sakit kalau tidak emergency.
dan kemudian mendapatkan informasi yang tepat. Jadi mudah-mudahan ini akan segera bisa berlangsung dan saya kira ini merupakan suatu terobosan yang baik pada masa yang sulit, sehingga biarpun COVID tapi puasa tetap berpuasa, apalagi kalau kita diabetes seperti itu. Jadi tetap bina hubungan baik, komunikasi dengan dokter kita melalui cara apapun, ataukah itu email, ataukah itu WhatsApp, ataukah itu dengan cara yang lain secara online kalau offline tidak bisa. Gimana sih cara minum diabetasol ini? Sebenarnya kita harus sesuai dengan takarannya agar sesuai juga dengan nutrisi yang kita dapatkan dan juga kalori yang sudah tertakar ini. Dok, kalau kita overweight, apa boleh kita mengkonsumsi makan pagi dengan diabetasol? Overweight bukan kontraindikasi untuk tidak minum diabetasol, karena memang kalorinya yang rendah. Jadi silakan, tapi kami memang menganjurkan untuk tetap memakan makanan yang komplit lagi dengan makan makanan yang segar. Makanlah dengan buah-buahan, makanlah dengan sayur-sayuran, sehingga semuanya akan lebih lama dan panjang terdapat di dalam tubuh kita.